Ya oke, karena kita semua udah selesai makan siang, jadi sesi kelas bisa kita lanjutkan ya Javan ya. Oke. Karena kita akan masuk ke uji kelayakan dan decision making. Jadi Javanda tadi baru aja ngasih lihat isi chat dia sama gebetannya. Selama kurang lebih udah berapa? Sebulan ya. Sebulan. Jadi kurang lebih ada 4 mingguan di situ. So that's why makanya kita udah langsung masukin aja semua ke format ini, ada periodenya, ada 4 periode karena 1 bulan kan ada 4 minggu. Bener. Ya, seperti kita tahu dan aku juga udah lihat tiap minggunya tuh berapa banyak chat yang Javanda kirim, begitupun gebetannya. Jadi di sini kayak udah ada ya dari minggu pertama, minggu keempat, begitupun si ceweknya juga udah ada dari minggu pertama, minggu keempat. Dan setelah aku menghitung menggunakan rumus cara mencari return, berapa persentase return yang menggunakan rumus kayak ya chat dia dikurangi sama chat kamu, dibagi dengan chat kamu, itu akan menghasilkan angka-angka seperti berikut. 30%, 20%, 0%, dan minus 20%. Di sini juga ada emotional value yang tadi, ini rumus emotional value untuk kita bisa tahu gimana, apakah layak atau tidak gebetanmu ini dilanjutkan atau di stop PDKT. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Lu bisa tahu rumus-rumus EV, terus ada cara-cara return kayak tadi, lu emang dapat dari mana? Gue eksperimen dong. Oh, tapi sorry, bukannya tuh ChatGPT ya? Eksperimennya pakai GPT, tapi ada yang belum gue sampein ke lo, yaitu adalah strategi investasinya. Jadi ada yang namanya tuh reinvest ratio. Nah, jadi reinvest ratio itu adalah hasil penjumlahan dan juga perkalian dari pertambahan investasi pertama, terus udah dimasukin ke rumus yang ini. Nah, terus nanti kita lihat pertambahannya berapa. Setengah dari pertambahan itu bakal kita masukin ke rumus reinvest ratio. Gitu. Oke, jadi kita bakal hitung dulu yang pertama nih ya kan. Kita langsung masukin rumusnya investasi chat pertama lu berapa? 10. Chat pertama lu 10. Oke, chat pertama lu 10, terus kita masukin ke ininya ini I0, jadi ya udah. Habis itu 1 ditambah returnnya berapa? Returnnya 30%, kita tulis bentuknya desimal aja. Itu 0,3. Nah, ketika ini dihitung, kurang lebih hasilnya 13 kalau nggak salah ya. Coba kalian hitung sendiri, pause videonya. Harusnya bener ya, ini kalau nggak salah 13. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa ada pertambahan dari investasi pertama dengan hasilnya itu sejumlah berapa gainnya, Javanda? Pertama investasinya 10, terus hasilnya ketika dihitung hasilnya 13. Berarti pertambahannya berjumlah 3. betul, pintar. Soalnya tadi pas di teks sebelumnya nggak bisa jawab. Hasilnya gainnya adalah 3. Nah, ini tuh adalah alpha yang nanti bakal kita masukin ke reinvest ratio-nya. Oke. Nah, karena kita udah dapat nih, kita udah dapat alfanya sama dengan 3, nah kita masukin ke rumus reinvest ratio. Reinvest ratio itu rumusnya investasi awal, itu 10. Terus kita masukin setengah dari 3, itu kan tadi aku udah bilang setengah dari gainnya berapa? 0,5. Setengah, oke. Ini kita akan tambah 0,5. Habis itu dikali dengan gainnya. Gainnya berapa? 3. Gainnya 3. Bagus, oke. Gainnya 3. Hasilnya adalah 11,5 kalau nggak salah. Nah, oke. Salah satu hal yang harus kamu tahu adalah bahwa ketika emotional value-nya, yaitu adalah bukan emotional value, maksudnya kayak ketika investment awalnya itu lebih kecil dibandingkan emotional value-nya, berarti investasi layak untuk dilanjutkan. Jadi di minggu pertama kamu punya return yang oke banget. Di minggu pertama kamu menurut aku sangat layak. Jadi masih oke banget. Nah, tapi kita nggak tahu, kita akan hitung di minggu kedua, minggu ketiga. Ya, tapi untuk di minggu pertama, selamat, kamu mendapat return yang oke. Terima kasih. Karena tadi kita udah dapat minggu pertama hasilnya 11,5 dan minggu kedua 12,65, minggu ketiga juga 12,65 dan minggu keempat udah kita itu juga dan hasilnya 10,12. Dan ketika kita melihat dari minggu pertama minggu keempat, ternyata
terjadi penurunan return Javanda. Sebenarnya kayak di minggu pertama ini oke banget ya. Kayak returnnya bagus, lebih besar dari investasi pertamanya. Chat kamu 10 dan akhirnya setelah dihitung dan ternyata wah oke nih secara return dan lain sebagainya. Dan di minggu kedua justru malah lebih besar. 12,65. Dan ternyata di minggu ketiga tidak terjadi pertambahan apapun. Dan di minggu keempat malah terjadi penurunan. Gue gak ngerti apa yang terjadi di 2 minggu terakhir. Mungkin bisa lo kasih tau ke gue. Dia masih sering cerita mantannya, Bang. Ya, itulah kalau misalnya kalian tidak bisa menganalisis perusahaan dengan baik ya. Pasti dari yang awal kayak lu anjir background-nya gimana sih. Nah, itu adalah miss. Ya tapi akhirnya gue mau nanya, apakah lu terbantu dengan ini? Coba terbantu. Oke, jadi buat kalian semua di rumah yang iseng atau kayak apakah gabut, kurang kerjaan mungkin, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali dan sedang dekat dengan orang dan ingin mengetahui secara matematis gitu-gitu, ya kalian bisa mengulang video ini kalau nggak ngerti ya. Dan sebenarnya harus gue ingetin satu hal terakhir sebelum gue closing, bahwa semua perhitungan di sini ya terdengar make sense, terdengar bisa dihitung, tapi kalau lo bukan tipe dia ya, dia nggak akan mau sama lo. Gitu. Ya mungkin di hari itu atau bahkan di 2 minggu terakhir dia bisa menyimpulkan bahwa kamu adalah orang yang seru aja buat dia. Bukan orang yang dia mau, enggak, emang kamu seru aja. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya selaku host dari podcast ini sendiri. Selamat datang di segmen terbaru kita. Javanda, mungkin ada yang ingin dipesan untuk orang-orang di sana? Nggak ada. Setelah, ya sangat dilihat dari mukanya, ya ketika tahu returnnya udah nggak oke ya. Ya mungkin ini aja dari kita. Selamat sore. Biar kayak Timothy Rono. Patah nih kapur gue. Ya. Ayo.